Baik, sekarang waktunya Bapak memberikan pertanyaan untuk kalian diskusikan ya. Jadi kalian buat kelompok masing-masing isinya 5 sampai 7 orang, oke? Boleh sekarang dibuat kelompoknya. Oke, sudah? Sudah, oke. Di sini ada berapa kelompok terus? Oh, 4. Oke, isinya 5, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 7. Oke. Jadi ini pertanyaan yang perlu kalian diskusikan ya. Yaitu yang pertama, apa itu kewajiban gereja? Yang kedua, apa itu hak gereja? Dan yang ketiga, bagaimana cara melaksanakannya? Jadi kalian semua masing-masing kelompok diskusikan ketiga pertanyaan ini yang nantinya kalian perwakilan kelompok, masing-masing perwakilan kelompok menjelaskan apa yang sudah kalian rangkum dan kalian buat dari jawaban dari ketiga soal ini, oke? Bapak beri waktu 15 sampai 20 menit ya. Oke, mulai dari sekarang boleh dikerjakan bareng-bareng. Oke, sudah waktunya nih. 20 menit sudah berlalu. Sudah selesai semua? Oke, sudah ya, puji Tuhan. Jadi ada ketiga pertanyaan ini. Mungkin dimulai dari kelompok pertama ya. Monggo, silakan. Yap, benar, jawabannya benar. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Lanjut kelompok selanjutnya, kelompok kedua. Boleh, silakan. Yap, benar. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok ketiga ya boleh, silakan. Oke, menurut jawaban kelompok 3 seperti itu. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan. Yap, benar. Beri aplaus untuk kelompok 4. Semua jawaban dari kalian itu benar. Namun Bapak akan memperkuat lagi dari jawaban-jawaban kalian, yaitu yang soal pertama dari kewajiban gereja. Hidup sesuai dengan hukum utama Kristus, yaitu hukum kasih. Jadi kita dituntut untuk hidup sesuai hukum kasih yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita sendiri. Yaitu lanjut, hidup menurut ajaran gereja Katolik yang tertuang dalam 5 perintah gereja. Jadi kita hidup juga memiliki pedoman dalam 5 perintah gereja. Ya pastinya sudah pada tahu kan ya, sudah pada komuni juga kan ya. Terus meningkatkan hidup doa dan hidup moral dan terlibat secara aktif dalam berbagai bidang karya gereja. Jadi kita meningkatkan hidup dan hidup moral kita dalam terjun langsung ke aktif dalam berbagai bidang karya gereja seperti putra putri altar misalnya ya, terus orang muda Katolik atau OMK di paroki atau di stasi-stasi gitu kan ya. Oke, itu untuk jawaban yang pertama. Lalu untuk soal kedua, hak gereja. Jadi hak gereja itu ada 3 ya. Hak dalam bidang liturgi, dalam bidang pewartaan, dan hak kebebasan. Hak dalam bidang liturgi yaitu seperti kita mengikuti misdinar atau putra-putri altar seperti itu ya. Terus dalam bidang pewartaan seperti katekis mungkin ya, katekis atau dan lain sebagainya. Dan yang terakhir hak kebebasan. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Yaitu kewajiban dan hak anggota gereja dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja. Kita harus melakukan dengan penuh sukacita dan tanpa merasa terpaksa ya. Jadi intinya kita melakukan semua kewajiban sebagai anggota gereja, kita harus melakukannya dengan penuh penuh dengan rasa ikhlas. Jadi kita tanpa meminta imbalan atau tanpa pamrih untuk melakukan hal-hal tersebut. Yaitu dengan kita melakukannya dengan ikhlas, sudah yakin pasti bahwa nanti kita bakal mendapatkan berkat yang sama pula dari Tuhan Yesus Kristus. Oke. 3 pertanyaan sudah didiskusikan, sudah dijawab semua. Sekarang boleh waktunya istirahat. Terima kasih.